Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Tidur nyenyak tadi malam? Puji Tuhan kalau kita bangun dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun, kita sudah bisa merasakan berkat dan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca di dalam Roma 8, sekali lagi ayat 35 sampai ayatnya yang ke-39. Saya akan bacakan buat saudara. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut, baik hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas ataupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, ketika kita menghadapi situasi yang sulit di dalam kehidupan kita, ketika kita harus bergelut dengan rasa bosan di rumah karena sedang PSBB, pernah tidak ada satu pertanyaan terlintas di dalam pikiran saudara? Mungkin banyak pertanyaan tentang mengapa ini harus terjadi, mengapa Allah mengizinkan hal ini terjadi. Atau mungkin saudara pernah mendengar pernyataan, Tuhan marah sama kita, Tuhan gak sayang sama kita. Ketika suatu krisis terjadi dan sepertinya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau memang pernah, maka melalui bacaan yang kita baca sebelumnya, izinkan Paulus untuk memberikan pemahaman yang benar tentang kasih Allah. Apa sebenarnya kasih Allah? Apakah kasih Allah itu berarti bahwa kita akan selalu ada di dalam kenyamanan tanpa ada masalah sedikit pun? Atau seperti yang dimaksudkan Paulus di dalam bacaan kita, kasih Allah tidak akan menghindarkan kita dari segala macam kesusahan dan penderitaan. Kasih Kristus juga tidak selalu berbentuk kelepasan dari semua hal buruk tersebut. Jangankan bahaya atau kesengsaraan, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-35, kematian pun bisa menimpa kita. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap kematian. Semua orang pasti pada akhirnya semua orang akan mati. Dan bukan hanya kita saja saudara, bukan hanya kita akan tumbuh sebagai orang yang menang. Kalau di ayat 37 kita bisa melihat Paulus menegaskan bahwa kita tidak hanya sekedar menang, tapi lebih daripada pemenang. Penganiayaan dan kesusahan yang terjadi itu sebenarnya adalah sarana yang Allah pakai untuk menguatkan pengharapan kita. Pengharapan akan apa? Kalau kita baca secara keseluruhan perikop di pasal 8 ini, kita akan melihat, bahkan mungkin dari pasal yang kelima, kita akan melihat pengharapan akan kehidupan yang kekal. Pengharapan akan adanya waktu yang panjang bersama-sama dengan Allah lebih daripada waktu kita di bumi ini. Dan apapun yang terjadi saat ini saudara, itu semua mengerjakan kebaikan bagi kita. Bahkan ketika kematian datang, hal itu hanyalah pintu masuk kepada kebahagiaan dan kemuliaan yang jauh lebih besar, yang bahkan mungkin tidak bisa kita pikirkan saat ini. Sungguh tidak ada sesuatu atau seorang pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Dan karena itu sekali lagi, seharusnya kita percaya bahwa situasi yang kita alami saat ini adalah jalan Tuhan, adalah peta yang telah ditetapkan Allah bagi kita semua. Karena kasih-Nya, kita tidak akan dihindarkan dari sakit penyakit. Karena kasih-Nya, kita tidak akan dihindarkan dari penderitaan dan lain sebagainya.
Karena Allah tahu bahwa jalan yang telah Dia rancangkan adalah baik adanya bagi kita semua. Oleh sebab itu saudara, pada pagi hari ini saya mengajak saudara sekali lagi, mari kita menerima masa-masa sulit yang sedang kita hadapi ini sebagai jalan kehidupan yang sudah Allah rancangkan bagi kita semua. Dengan tujuan untuk apa? Ketika kita menerima itu sebagai jalan Tuhan bagi kita, maka pengharapan kita akan masa depan jauh akan lebih dikuatkan. Bahkan pengharapan kita akan kehidupan yang kekal itu akan jauh lebih dikuatkan lagi. Dan biarlah hati kita senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih. Jangan mengeluh. Mari kita senantiasa mengucap syukur karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini sekali lagi, saudara, krisis yang kita alami seperti saat ini adalah sekali lagi jalan Allah, adalah sekali lagi cara Allah untuk membangun iman dan menguatkan pengharapan kita akan kehidupan yang kekal bersamanya. Oleh sebab itu, mari kita tetap bangun hubungan yang intim dengan Allah. Mari kita tetap berdoa, kita tetap baca firman Tuhan, kita tetap menggantungkan pengharapan kita akan Allah. Kita mendekat kepada Allah, dan mari kita semakin bertumbuh di masa-masa krisis ini. Kita bertumbuh di dalam iman yang kuat dan teguh. Demikian renungan pada pagi hari ini saudara. Dan doa saya bagi kita semua, kita bisa menjalani hari ini sekali lagi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena kita tahu semua baik adanya bagi kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.